Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan antum semua di kesempatan sore hari ini dalam suasana kita keistiqomahan, niat-niat yang ikhlas dan juga amalan-amalan yang diterima di bulan ini serta mendapatkan ampunannya di bulan tersebut. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana menjadi seorang mahasiswa, setelah di kesempatan kali ini kita akan membahas bagian yang tidak kalah penting, yakni tentang bagaimana seseorang berusaha untuk bermuhasabah, memperbaiki dirinya, tentu saja dengan mencari kelemahan-kelemahan dirinya. Dan memang ini harus dilakukan. Kalau kita tidak bisa melakukan review atau melihat kembali apa yang ada pada diri kita, kemudian mengetahui kelemahan-kelemahan kita dan memperbaikinya, kita tidak akan bisa menjadi lebih baik. Kita harus berusaha mencari tahu apa yang kita miliki berupa kekurangan-kekurangan. Baik. Di sini saya nukilkan sebuah perkataan yang sangat baik dari Imam Ibnul Qayyim. Ya. Sebuah perkataan yang sangat baik dari Imam Ibnul Qayyim. Apa itu? Imam Ibnul Qayyim mengatakan, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas wa wailul liman nasiya aibahu wa tafarragha li uyubin nas fal awwal alamatu sa'adah was tsani alamatu syaqawah." Beruntunglah, sungguh beruntung. Siapa itu? Orang yang dia sibuk di dalam melihat aib-aibnya sendiri sehingga dia bisa terhindarkan dari membicarakan aib atau mencari aib orang lain. Dan celaka orang yang ternyata tidak tahu aibnya sendiri dan justru dia malah fokus memberikan perhatian pada aib-aib manusia. Yang pertama ini adalah tanda kebahagiaan seseorang. Jadi kalau kita bisa tahu aib-aib kita dan memperbaikinya, ini adalah tanda kebahagiaan. Makanya dalam sebuah perkataan yang lain, Imam Ibnul Qayyim juga mengatakan dengan nada yang serupa, "Man arafa nafsahu", barang siapa mengetahui dirinya sendiri, yakni kekurangannya, "ishtaghala bi islahiha an uyubin nas", dia akan berusaha sibuk untuk membenahi dirinya. Jadi urgensi di dalam mengetahui aib ini bukan hal yang remeh, bukan hal yang sepele. Tapi
urgensi di dalam mengetahui aib ini besar. Karena dengan mengetahui aib kita, kita bisa memperbaiki diri kita, mendapatkan kebahagiaan nantinya. Tapi yang tidak pernah melihat dirinya, mereview, muhasabah, dia justru akan mencoba mencari-cari kesalahan orang lain, melihat kesalahan orang lain dan menganggap dirinya barangkali tidak sempurna, menganggap dirinya sempurna, ya. Subhanallah. Dan tentu saja ini yang dinamakan dengan kesedihan, kesengsaraan, ya, ketika seseorang tidak tahu kesalahannya sendiri. Baik, kita masuk di poin yang berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, bisa kita lihat ada gambaran. Mungkin antum bisa melihat bersama gambaran di sana orang yang apa ini? Gambar apa ini kira-kira? Ya. Kira-kira gambar apa ini? Ada yang bisa menjawab apa gambar yang Anda lihat sekarang? Ya. Gambar orang sedang melihat bagian punggungnya. Apakah kira-kira kita bisa melihat bagian belakang kita, punggung kita? Coba Anda praktekkan, bisa tidak Anda melihat bagian punggung Anda? Niscaya tidak akan bisa, susah. Ini juga menjelaskan kepada kita apa itu kita membutuhkan orang lain, ya, untuk melihat kekurangan-kekurangan kita. Kita nggak bisa melihat bagian belakang kita. Ada bagian hal-hal yang nggak bisa kita lihat. Kita butuh orang lain untuk melihat kekurangan tersebut, sehingga kita bisa membenahi, bisa memperbaiki, bisa menyempurnakan yang luput dari kita. Nah, ini penting. Ini ada 1 menit untuk antum yang mendengar semuanya, ya, live talk ini, ya. Karena kita sedang berusaha mencari aib, dan subhanallah, antum tahu, ya, aib itu banyak banget, ya. Berat berbicara sebenarnya masalah aib, karena jumlahnya luar biasa. Kalau kita mau coba hitung kesalahan dan aib-aib kita, nggak terhingga. Tapi waktu kita terbatas, jadi kita cuman ringkas. Sekarang saya minta, ya, Anda yang mendengar pembicaraan saya atau yang melihat di sini, tulis dalam 1 menit, ya, aib apa saja yang Anda ketahui di kolom komentar sekarang juga, ya. Tulis dalam 1 menit ini. Saya berikan waktu 1 menit, ya. Aib-aib yang Anda ketahui sebanyak mungkin yang Anda bisa tulis. Silahkan, ya. Baik. Kembali kepada bagaimana kita berbicara tentang masalah ini, ya, sambil menulis, ya. Dan memperbaiki ini akan memperbaiki cara kita mengambil ilmu. Kenapa? Karena ketika kita memperbaiki aib kita, otomatis kita akan memperbaiki kesalahan kita, yang selama ini ternyata kesalahan inilah yang menimbulkan kenapa kita tidak bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Dan di antara hal yang penting yang patut untuk kita camkan, ilmu yang baik ini, al-ilmu nur, cahaya, dia butuh cara yang baik pula untuk mendapatkannya. Dia butuh wadah yang baik. Dia tidak bisa diambil dengan cara-cara yang tidak baik. Makanya kita perlu membenahi apa yang kita punya. Aib dalam sebagai mahasiswa tentu saja, ya. Coba, ya, tulis aib yang Anda ketahui sebagai mahasiswa, sebagai pembelajar, ya. Ya. Baik. Ilmu yang baik ini tidak bisa dicampuri dengan tempat yang kotor. Tidak bisa digabungkan dengan cara-cara yang tidak baik pula. Harus dengan cara yang baik pula di dalam mengambilnya. Ini menjadi pokok bahasan yang penting ketika kita mempelajari
apa yang akan kita bahas sekarang, yakni bagaimana mencari aib-aib kita kemudian memperbaikinya. Baik, mungkin ada yang sudah membahas ya. Jadi bisa Anda tulis aib diri sendiri apa terserah yang Anda tahu. Kira-kira kalau kita nggak tahu aib kita atau aib yang kita katain, nggak harus menunjuk diri kita, minimal kita tahu aib sebagai mahasiswa di zaman sekarang apa kira-kira kelemahan-kelemahan. Kenapa kita perlu mengetahui kelemahan? Untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Baik, saya sudah rangkum di dalam beberapa pembahasan tentang masalah aib ini, dan bisa kita lihat di dalam nukilan yang saya bawa di sini. Bisa kita lihat dari perkataan Imam Ibnul Qayyim, agama itu adalah adab. The deen itself is manners. Jadi agama itu adab. Dan seseorang yang melampaui kita di dalam adab ini, sejatinya dia telah lebih baik atau lebih unggul daripada kita dalam masalah agama. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kita juga ketika mencari aib ini, kita sedang berbicara adab, memperbaiki adab-adab kita di dalam belajar. Dan unik, kita menggunakan istilah milenial karena generasi ini generasi yang berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita akan bahas di poin yang berikutnya yang antum bisa lihat ini. Kita memulai biidznillah, kita memohon kepada Allah, a'udzubillah an akuna 'aziman fi nafsi saghiran indallah. Kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah untuk merasa diri kita besar, merasa diri kita sesuatu pada jiwa kita, padahal kenyataannya ternyata kita kecil di sisi Allah. Jadi saya sedang berbicara di sini bukan merasa diri saya sempurna. Kita semua pasti akan memiliki kekurangan, tapi kita berusaha tadi mencari kekurangan tersebut dan mengubahnya serta menyempurnakannya, menutupnya. Saya telah ringkas pembahasan ini dalam beberapa poin. Bisa kita lihat di sini. Saya hanya sebutkan 4 ya. Karena waktu kita terbatas, dan subhanallah memikirkan 4 ini banyak ternyata ya. Tapi 4 ini saja sudah sudah banyak menyangkut kemana-mana. Nanti akan coba kita uraikan, kita akan bahas. Saya sengaja simpelkan menjadi 4 agar Anda yang melihat mudah mengingatnya ya, dan juga menjadi sarana untuk memudahkan kita untuk memahami. Hanya 4 saja ya. Cukup 4, tapi kalau kita tahu dan kita bisa perbaiki, insya Allah akan lebih baik. Dan tidak menutup bahwasanya di sana ada aib-aib yang lain, cuman kita hanya membahas 4 ini, insya Allah ta'ala. Baik, kita berlanjut. Aib yang pertama. Nah, ini aib yang pertama. Kita coba bahas aib yang pertama. Aib yang pertama ini adalah aib tidak sabar ya. Aib tidak sabar. Dan ini banyak terjadi pada kita atau mahasiswa milenial di zaman ini ya. Dan memang ada perbedaan mahasiswa di zaman 10 tahun yang lalu dengan sekarang, setidaknya itu yang saya lihat. Orang yang tergesa-gesa tidak akan memperoleh hasil. Bisa kita lihat di bawah di presentasi yang antum melihat, tidak sabar itu mencakup ingin instan, ingin cepat, tidak ingin jalanin proses, kok ribet ya. Atau terburu-buru. Tidak sabar itu juga bermakna terburu-buru ya. Atau tidak sabar juga bermakna cepat bosan.
Tidak sabar juga berimbas pada suka mengantuk ini, karena nggak sabar. Jadi dia sudah ngantuk terus tidur. Ada kaidah usul, kaidah fikih maksud saya, yang berbunyi man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bi hurmanihi. Barang siapa tergesa-gesa pada sesuatu sebelum saatnya tiba, maka dia mendapatkan sanksi atau hukuman dengan terhalangnya dia meraih hasilnya. Dengan tergesa-gesa justru akan membuat kita tidak akan meraih hasil. Kehilangan kesabaran membuat kita tidak bisa meraih hasil yang optimal. Lihat, saya nukilkan sebuah ayat di bawah di surat As-Sajdah, antum bisa lihat ya. Wa ja'alna minhum a'immah, dan kami jadikan di antara mereka imam, pemimpin. Yahduna bi amrina, tatkala mereka memberi petunjuk dengan petunjuk kami, perintah kami, pemimpin tersebut. Kapan itu terjadi? Saat menjadi pemimpin. Lamma sabar, tatkala mereka bersabar. Sabar ini kunci yang besar ya. Dan itulah tujuan ya, belajar salah satunya adalah melatih kesabaran kita pula ya. Lihat bagaimana Ibnu Umar menyelesaikan surat Al-Baqarah 8 tahun lamanya, dan kita belajar ya Al-Baqarah berapa lama? Subhanallah. Gara-gara tidak sabarnya kita di zaman ini, untuk orang-orang di zaman kita, nas'alullah al-afiyah wassalam, dibuatlah akhirnya, kalau kita pengen tahu, video 5 menitan ya, video pendek. Dan di zaman dahulu ini nggak ada, baru zaman sekarang. Kenapa? Karena orang di zaman sekarang tidak sabar kalau harus melihat video panjang-panjang ya. Meskipun zaman sekarang ini sudah ada sarana video dengan kualitas audio yang luar biasa ya, ya gambarnya juga istimewa, tapi nggak sabar. Yang ditonton cuman awalnya, cuma 5 menit. Habis itu apa? Bosan sama ustadznya, suruh ustadz ganti ustadznya aja ya. Atau ustadznya datar nih, ganti nih ya. Berbeda kalau Anda belajar di majelis ilmu, Anda nggak bisa bilang sama ustadznya, ustadz ganti ustadz ya, bosan sudah pernah dengar ya. Tapi kalau Anda belajar di zaman ini dengan menggunakan wasilah video, barangkali kita sebebas-bebasnya mengganti ustadz. Subhanallah ya. Luar biasa, nggak sabar. Giliran makan, wah semangat ya. Dia kuat ya. Tapi giliran belajar ya malah ngantuk. Makan keringetan ya. Kerja malah ngantukan ya. Subhanallah. Tidak sabar berarti juga tidak bertahap dalam belajar, inginnya langsung ke materi-materi yang besar, padahal kita tidak bisa menguasainya kalau tidak mengetahui dasaran-dasarannya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah tidak ingin susah atau unwilling to self-sacrifice, tidak mau berkorban. Masyarul ikhwah, kita harus tahu faktanya bahwa ilmu itu tidak bisa diraih kecuali kita harus mengorbankan sesuatu, harus merasakan susah, tidak bisa santai. Al ilmu in a'taita kullak a'taka ba'dah, wa in a'taitahu ba'dak lam yu'tika syai'an. Ilmu itu meskipun kita kasih semuanya, susah kita kasih semua, ilmu saja masih cuman ngasih separuhnya saja. Tapi kalau kita cuman kasih separuh, kita nggak ngasih sedikit pun ilmunya. Jadi kalau kita di dalam belajar ini nggak mau susah, nggak mau berkorban, minim usaha, tidak mau mengeluarkan, minim waktu, tidak mau mendapatkan beban, rintangan,
gimana bisa meraih ilmu yang bermanfaat? Lihat, saya kutipkan di sana, dan ini adalah hal yang termasuk penting di dalam memahami pembahasan ini. Kita berpikir kita tidak mau susah, padahal susah itulah yang sebenarnya dinilai oleh Allah, yakni usaha kita. Allah Subhanahu wa taala katakan di surat An-Najm, wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sesungguhnya usaha mereka kelak akan diperlihatkan. Yang diperlihatkan nanti usahanya kita, susahnya tadi. Lah kalau diam saja, ya, nggak pernah merasakan berat, yang diperlihatkan apa coba? Ternyata Allah Maha Adil, tidak memperlihatkan hasil, tetapi memperlihatkan usaha kita. Anda yang mungkin kurang tetapi usahanya besar, bisa jadi nilainya besar di sisi Allah. Dan yang namanya susah, kalau kita mau lihat dari sisi bagaimana mencari hikmah, sebenarnya susah itu kan untuk membuat kita naik derajat. Ibarat ujian datang, tujuannya untuk menaikkan derajat kita. Ingat, emas tidak akan bersinar dan berkilau kecuali harus disepuh dengan api yang sangat panas dahulu. Kalau nggak kena api yang sangat panas, emasnya tidak akan bersinar lebih baik. Sama dengan diri kita, kita harus merasakan penderitaan itu dulu. Zaman sekarang, subhanallah, muncul lewat kepada kita ada perkataan semisal seperti ini. Ustadz, tolong kami ingin belajar, tapi pakai WhatsApp saja Ustadz, kuotanya boros. Subhanallah. Ada juga yang minta kepada kami lewat seperti ini, Ustadz tolong berikan contoh 5 kalimat dengan menggunakan al-asma al-khomsah. Luar biasa ya. Ini namanya ngasih PR Ustadz ya. Biasanya PR yang ngasih Ustadz, tapi sekarang Ustadznya yang dikasih PR. Ada lagi lewat kepada kita ya. Ustadz bisa minta nggak dalil lengkap bantahan untuk syubhat ini? Subhanallah. Ya ikhwah, masa Ustadznya disuruh ngetik pakai jempol bantahan dan dalil lengkap? Ini nggak mau susah ya. Dan mindset ini jangan sampai kita bawa terus menerus. Kita diminta mengeluarkan sesuatu untuk ilmu ini, tapi kita inginnya yang paling murah. Tapi ketika urusan dunia, kita inginnya yang mahal dan mewah. Kita inginnya input minimal, input kosong, tapi berharap outputnya maksimal. Mindset kita adalah mindset kalau bisa gratis kenapa harus bayar, kan gitu. Padahal Nabi SAW ajarkan kepada kita, al yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi mindset kita adalah tangan yang di bawah, inginnya yang di bagian menerima, ingin yang dibantu, irinya pada yang menerima. Kok bukan saya yang dapat? Padahal harusnya kita lebih senang jadi posisi yang memberi, iri pada yang kok dia bisa mengeluarkan, kenapa bukan saya yang mengeluarkan ya. Kita harus lebih senang untuk jadi orang yang berkorban. Makanya di sini yakinilah bahwa pengorbanan itu tidak buruk, bahkan dia adalah sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat kebaikan. Kita lanjutkan, masih ada sekitar 7 menit, mudah-mudahan masih bisa. Poin berikutnya yakni tentang unfocus atau tidak bisa fokus. Ini aib mahasiswa milenial yang saya dapatkan. Saya cabangkan ke bawah, tidak bisa fokus itu bisa bermakna terlalu banyak perhatian yang dia lakukan. Atau tidak bisa fokus itu, wah ini suka kepo pada hal yang tidak penting. Ya, coba ya. Yang tidak bisa fokus berikutnya maksudnya adalah gampang sekali terganggu ya. Jadi gampang teralihkan ya. Baik, di antara hal yang harus kita ketahui ya, ketika kita memiliki banyak ihtimam, perhatian, kita tidak akan mampu menghandle maksimal di dalam pelaksanaan setiap yang kita berikan perhatian tadi. Semakin banyak perhatiannya, semakin pula susah untuk mengaturnya.
Maka terlalu banyak perhatian ini membuat kita juga minim waktu dan minim tenaga dalam belajar. Coba belajar selalu ditaruh setelah tenaga yang paling habis, tenaga terakhir. Ya sudah, ya. Memang ya tenaga terakhir layaknya apa itu? Ya, sudah kedap-kedip mau mati. Ya. Belajar selalu ditaruh di waktu yang paling sisa sekali. Kenapa kita nggak taruh belajar di waktu yang pertama, sisanya baru yang lain? Itu. Mirisnya, kalau kita banyak perhatian, ternyata perhatian ini justru pada hal yang tidak bermanfaat dan tidak penting. Kita memikirkan hal-hal yang nggak bermanfaat sama sekali. Apa itu misalkan? Mungkin ada orang yang berpikir kenapa orang nggak bosan makan nasi, padahal dari dulu makan nasi. Ya, subhanallah. Atau mungkin ada yang bilang kenapa tidur harus merem, ya kan bisa dijahatin orang itu. Subhanallah, nggak penting sama sekali. Ada yang dia menghabis bin Walid menangis mengatakan syaghalana angkal jihad. Dulu kami sibuk tidak bisa berinteraksi terhadapmu wahai Al-Quran karena jihad. Sekarang kita justru ya berbeda tipis dengan Khalid, tapi kita diganti dalnya ganti zai, syaghalana ankal jihaz. Device, perangkat itu, smartphone telah membuat kami sibuk darimu wahai Quran. Dan kita nggak menangis. Subhanallah. Ada juga hal yang nggak bermanfaat biasanya untuk ibu-ibu ini ya. Ini mau belanja di online ya, dilihat semua, wah habis. Ujung-ujungnya sudah 1 jam nggak ada yang dibeli. Subhanallah, ini hal yang nggak bermanfaat. Kita terlalu banyak memberikan perhatian yang nggak penting. Kita masuk di grup WhatsApp yang banyak sekali. Kita harus komplitin ya akun sosmed kita, notifikasi dihidupin semua. Subhanallah ya, habis. Makanya nggak akan bisa membuat kita mudah meraih ilmu yang bermanfaat. Inilah yang membuat kita tidak bisa fokus. Kita itu gampang terganggu. Mau belajar sedikit-sedikit notifikasi, mau belajar sambil melihat yang lain. Belajar butuh konsentrasi, butuh fokus. Kita tidak bisa belajar sambil multitasking. Anda berharap bisa melakukannya, padahal ternyata tidak efektif dan tidak efisien. Misal Anda melakukan belajar sambil masak, ya, ibu-ibu mungkin, atau merekap sesuatu, atau membalas konsumen yang jualan. Ternyata setelah dirasa pemahamannya juga nggak lengket, nggak utuh, pekerjaannya juga tidak benar, akhirnya semuanya tidak efektif dan efisien. Di antara hal yang saya temukan, termasuk bagian dari penelitian, ternyata interference ya, atau gangguan maksud saya, ketika kita belajar kemudian kita terhalang atau terpotong dengan gangguan-gangguan distraction ya, itu mempengaruhi memori dalam ingatan pikiran kita atau mempengaruhi hafalan yang ada dalam ingatan kita. Jadi seringnya kita terganggu, maka apa yang kita masukkan ke dalam otak kita itu terganggu. Ya benar sekali kalau seandainya pelajaran nggak masuk-masuk. Dalam penelitian yang lain, immediate recall dalam psikologi, kalau Anda nanti belajar ya, atau ingatan cepat untuk dipanggil, itu biasanya muncul ketika 1 jam pertama kita belajar. Jadi kalau kita bisa fokus 1 jam, benar-benar fokus, kita tidak terganggu ya, akan banyak hal yang bisa kita ambil dalam memori kita atau kita simpan dalam memori kita, sehingga kita bisa ambil itu nanti keluarkan di dalam kesempatan misalkan ujian atau yang lain. Ini salah satu fungsinya. Jadi harus fokus. Kalau kita fokus, maka belajar itu akan menghasilkan waktu yang paling efisien, sedikit, lebih relatif sedikit, dan hasil yang lebih banyak, efektif, efisien dan efektif. Baik. Kita lanjutkan yang terakhir. Aib yang terakhir yang berikutnya adalah
tidak sadar diri. Ya, tidak sadar diri, no self awareness. Bisa kita lihat di sini. Saya cabangkan ke bawah. Tidak sadar diri itu suka mengkambing hitamkan keadaan. Jadi dia nggak tahu dirinya yang salah, tapi dia salahin orang lain, ya. Atau salahin apalah. Apa kalau nggak ada laptop nggak belajar? Karena kalau nggak ada yang mengajari, apa Anda stop belajar membaca? Gara-gara nggak ada gurunya. Subhanallah. Karena teman-teman, kalau kita terus-menerus mengkambing hitamkan keadaan, kita nggak akan bisa solutif, ya, menyelesaikan masalah, ya. Karena kita senantiasa menyalahkan orang-orang di sekitar kita atau keadaan kita. Saya kan begini, saya begitu. Subhanallah. Semua pasti akan memiliki masalahnya sendiri, ya. Tapi jangan salahkan masalah itu. Ketahuilah apa yang kita lakukan pada dasarnya adalah akibat dan pilihan kita. Kita bisa memilih dan bisa mencari solusi. Baik. Di situ juga di bawah bisa kita ambil tidak sadar diri itu merasa tinggi, sombong, istikbar, takabur. Muncul di era ini ketika kita coba nasihatin orang untuk beramal, apa yang dikatakan oleh orang tersebut, Ustadz, iman itu naik turun. Ini iman saya lagi turun, jadi saya nggak melaksanakan. Subhanallah. Padahal iman waktu turun bukan meninggalkan, tapi mengerjakan dengan kadar yang lebih rendah. Lihat, Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, kalau kita itu sudah sedang futur sholat berdiri, sudah sholatnya duduk. Ketika sholat malam misalkan itu tidak ditinggalkan, ya. Artinya bukan itu sebagai dalih kemudian kita salahkan, ya, selain diri kita. Ini keadaannya lagi gini, saya nggak bisa, ya. Kalau begitu nggak akan selesai. Tidak sadar diri adalah salah satunya dia merasa dirinya ketinggian. Padahal ilmu itu laksana air, mengalir dari tempat yang lebih rendah, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang yang meninggi tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Orang yang ketika belajar merasa aku sudah tahu, sudah pernah ini, ya, sudah ngerti. Justru ketika dia berusaha mencari dan mengambil ilmu, dia tidak akan dapat banyak faidah, sedikit. Kenapa? Karena di dalam mencari ilmunya dia membawa dirinya dengan pembawaan yang sombong dan tinggi. Aku sudah tahu semua, malah nggak dapat faidah sama sekali. Harusnya seseorang itu semakin berilmu, semakin tawadhu, semakin banyak berpikir sebelum berucap ataupun bertindak. Tidak sadar diri artinya kita juga melampaui kapasitas kita. Nah, ini salah satunya kesalahan dalam belajar. Kita mampunya seberapa? Coba dihitung. Dan kebaikan itu kan pada yang pertengahan. Melampaui kemampuan diri akan justru menghancurkan diri kita. Ibadah itu kan hal yang dibangun. Belajar itu juga sesuatu yang dibiasakan, nggak bisa langsung banyak-banyak. Dalam artian, Anda harus mulai dari yang kecil dulu kalau mau yang besar. Awalnya setengah jam, nanti jadi 45 menit, kemudian jadi 1 jam, kemudian bisa 2 jam, kemudian bisa 3 jam, 4 jam, 5 jam, dan seterusnya. Kalau tapi tidak pernah belajar 1 jam saja, 2 jam duduk diam tanpa melihat HP misalnya, nggak akan bisa belajar yang 5 jam. Sadari kapasitas kita. Kalaupun memaksa, habis itu hilang. Man romal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa berusaha mencari ilmu sejumlah langsung banyak, akan hilang sejumlah itu pula. Kemudian tidak sadar diri maknanya juga kita itu suka dipuji atau suka terkenal. Nggak sadar dirinya bahwa kita itu pada dasarnya di sisi Allah
bukan siapa-siapa. Apalah hakikat pujian dan celaan tadi tidak mengubah kedudukan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa ada di zaman ini orang-orang yang suka ya pujian, ya, gila pujian, atau bahkan suka tasoddur, inginnya menunjukkan diri, inginnya terkenal. Sudah banyak orang-orang yang hebat, lebih layak mereka. Kenapa kita berusaha untuk ini saya katakan ada ya, tidak semuanya disalahkan ya. Ada orang yang memang berusaha mencari popularitas. Di zaman dahulu para ulama menulis buku karena dicecar permintaan oleh murid-muridnya. Allahani ba'dul ikhwah, sebagian saudara terus-menerus mencecarku dengan permintaan untuk menulis. Jadi ada kebutuhan, memang di sana ada hajat. Sekarang ada orang yang menulis karena apa? Agar jadi viral, agar bestseller mungkin. Tidak, saya katakan tidak semua, tapi ada yang niatnya buruk, ada yang memang niatnya baik. Dia mencari hanya bestseller itu hanya bonusnya saja. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum bersembunyi agar tidak kelihatan amalnya. Sekarang ada orang ya, dia ke masjid bawa alat rekaman, kameranya, bawa mic-nya, kemudian dia jadi imam, dia rekam sendiri bacaan Qur'annya, di live kan pula. Saya nggak katakan semuanya buruk, ini contoh-contoh agar apa gunanya kita coba muhasabah lagi. Apakah kita memang artinya memiliki kompetensi sehingga memang bisa dijadikan panutan, atau di sana sudah banyak orang-orang yang lebih baik sebenarnya untuk dijadikan panutan, lebih berilmu, lebih punya wibawa, lebih waro. Kenapa kita berusaha menonjolkan diri kita? Subhanallah. Sekali lagi, yang terpenting adalah bagaimana diri kita itu di hadapan Allah, bukan di mata manusia. Lihat Al-Imam Al-Ghazali mengatakan asyaddun nas hamaqah aqwahum i'tiqadan fi fadli nafsi. Manusia yang paling bodoh adalah yang paling yakin dia itu hebat. Dan manusia yang paling cerdas akalnya, yang justru dia paling keras menuduh dirinya, aku ini kayak begini. Nah, kita sudah belum menerapkannya. Baik, ini bagian terakhir dari pembahasan kita. Aib-aib ini bertujuan untuk memperbaiki kita. Dan kita sudah singgung bahwasanya pujian itu pada dasarnya tidak bermanfaat untuk kita. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan dalam sebuah perkataannya, ketahuilah, jika seseorang sedang memuji dirimu, kagum padamu, maka sejatinya dia sebenarnya sedang kagum dan takjub dengan bagaimana dan indahnya Allah menutupi dosa-dosamu. Jadi bukan kita yang hebat, tapi Allah yang maha hebat di dalam menutupi aib-aib dan dosa kita, sehingga ya, pujian kita kelihatan baik, ya. Terpujinya sikap yang dikagumi tadi kelihatan. Coba kalau yang buruknya disandingkan semua, nggak ada nilainya kita. Kemudian ingat firman Allah di samping kiri, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kita itu kalau tanpa Allah, aib-aib yang harus kita ketahui dan berusaha kita perbaiki dalam hidup kita. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan, kemudian sikap untuk lebih bermuhasabah lagi, dan mudah-mudahan Allah sempurnakan kekurangan kita, tutup semuanya, dan jadikan kita hamba-hamba yang besar di sisinya dan mendapatkan keridhaannya azza wa jalla. Saya cukupkan pembahasan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir,
Sekarang wajib bagi Anda mencari solusi dari setiap yang saya tulis tadi. Anda tulis solusinya di dalam kolom komentar atau di kolom yang diinginkan ya. Dan itu menjadi tugas bagi masing-masing kita tentu saja. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.